memang jelas kata-kataku ya. yang Apa melarang yang kau gereja tunjukkan sama Toraja aku? itu berdiri adalah masyarakat beragama Muslim. Ya udah kau tuntut mereka. Kau katanya pikul salib, kenapa kau minta tolong sama kami? Emang Bang Paru yang melanggar apa gereja kau Yang itu? Lagi minta pula kami tolong nggak ke tahu. Anda siapa? Ya terus ngapain kau ngadu di sini? Berarti kau minta tolong kan di sini? Saya Kan bukan bertanya. kami. Apa yang kau tanya? Kan udah aku kasih solusi. Kamu kan Kau tadi minta tolong sama Kristen katakan Sidosma. bahwasannya kamu tadi Apa pertama ini? yang naik. Aku bilang kami Kamu punya hak dalam undang-undang pasal 28E. memaparkan bahwasannya negara Indonesia menjamin hak asasi manusia. Oh iya, Sementara hak aku asasi punya manusia hak. orang Kristen aja ditindas. Ya kau tuntutlah Berarti negara, keadilan bukan aku. maksudmu Emang adalah aku orang presiden. Islam doang yang mau diangkat derajatnya. Ya udah, kau tanya sama presiden, kau tanya sama aku. Emang aku Bu Iriana. Aku pengen tahu sekasih apa sih kalian sama penjahat. Luar biasa pengasih kalian. Makanya aku bilang, Kristen itu adalah agama yang tepat untuk para penjahat. Karena para penjahat dikasihi loh. Kalau ada laki-laki menampar bininya, dia nggak akan membela bininya loh. Tapi Bininya kebanyakan penjahat itu berada di agama Islam. Oke, pakai data ya. Faktanya bom ada di mana-mana itu Ya. semua orang Islam. Oke, Betul kita nggak? lihat. Oh, nggak bisa aku terima karena kau penipu, karena aku pakai data. Nah, aku tunjukkan samamu mana agama paling jahat di dunia ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Bagaimana kabar saudara-saudari Muslim semua hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan. Dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak akan habisnya. Pada video kali ini, saya masih sama akan memperlihatkan diskusi dan debat para apologet Islam dengan oknum-oknum Kristen di mana nantinya mereka akan saling bertanya dan menjelaskan agama mereka masing-masing. Daripada lama-lama, mari kita dengarkan saja diskusi Unirifa dan apologet Islam lainnya. Nggak cukup sama kau pagina binimu. Ih, ngeri kali loh aku. Jangan-jangan nengok pagina kau menurut kau ya. Ih, takut aku loh. Ih, aku jelek-jelekkan lah muka aku di sini lah. Takut aku dijadikan fetisnya aku nanti. Takut aku mencoli dia nanti bang Paruk. Takut aku loh Bang Paruk. Iya loh, otaknya kotor soalnya. Wajar Pak Uni. Iya. Keluar dari selangkangan, wajar lah itu yang dibahaskan. Takutlah aku, belum apa-apa dia berapa orang kau genjot. Ih, mentang-mentang kau suka genjot bini orang, jangan kau ajak aku. Ha, kau tengok aku ganteng kalau jadi laki nih ha. Takut kali aku sama kau loh. Baru kalinya kau. Ini alasanku keberatan. Ya aku agak keberatan ini kalau ada yang klaim Kristen itu ajaran kasih. Nah, tengok ya. Ajaran kasih, ya betul. Ya nanti bahas. Bohong, aku bilang. Kenapa aku katakan Kamu bohong? diam aja dulu ini. Kau terlalu banyak bacok lu. Ah, inilah buktinya kau nggak kasih. Giliran aku mau ngomong kau suruh diam, sama kayak zaman kegelapan dulu. Orang pintar dihabisi kayak Hipatia. Kau ngaku pula kau ajaran kasih. Orang bicara kau larang-larang. Katanya ajaran kasih. Nah, kan kau suruh aku diam. Padahal kau di Komal Islam loh. Bayangkan ya teman-teman, orang Kristen masuk Komal Islam, dijajahnya kita. Diam kau katanya. Kamu dari mana tahu Yesus itu? Hah? Yesus dari kitab kau lah aku baca. Bang, Pak, Om. Kok kamu belajar kitab kami kok nggak mengerti-ngerti kamu? Mengerti seperti pahaman pendeta kalian nggak mau aku. Itu namanya doktrin. Aku bukan orang yang botol yang mau terima-terima aja. Dalam kitabmu tertulis bahwa Yesus itu mengajarkan kebencian. Ada datanya sama aku.
kebencian. Kan- Aku Iya. lihat situasinya dulu. Iya betul loh Pak. Mungkin Bapak nggak tahu selama ini. Bapak pendeta bukan? Di sisi Bapak itu pendeta? kasih. Tahu? Iya kasih memang, tapi kepada penjahat. Kalau kepada orang-orang keluarganya dia nggak kasih. Ini kutunjukkan datanya ya. Dia itu Iya bukan ini. keluarganya. Bagi Umi Hah? juga, bagi saya. Lukas 14:26 Bapak baca dulu. Baca Nah, dulu nggak usah Lukas. dulu. Kamu percaya Nggak Yesus. boleh kalau kita bicara Yesus pakai dalil. Enak aja kita sembarangan. Memang Bapak tahu dari mana tentang Yesus? Kalau percaya kamu nggak usah bacot. Nggak usah Ini tanya-tanya. bacot, nggak harus banyak bacot lah. Saya nggak percaya. Nih, Baca Lukas dia. 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, Yesus mengajarkan kebencian kepada keluarga. Benci orang tuamu enggak. Enggak, aku Islam. Ya, dia kan harus tidak boleh membenci orang tua. Memang apa yang salah? Tapi Yesus suruh benci. Yesus suruh benci. Kata Yesus suruh benci. Kok disuruh benci? Gak tahu Ini kau baca apa? jikalau seorang Ya, datang dia membenci orang kepadaku, tuanya. dia Tidak layak jadi Yesus murid. suruh. Iya, kalau tidak membenci maka Bapak harus benci, baru bisa jadi muridnya. Apa Bapak ini loh? Kok banget kau terbalik-balik kamu. Jikalau Bisa- seorang, makanya lagi, Bapak dengar lagi. dulu. Kalau kayak gini nggak bisa mendengar, macam mana mau diskusi? Orang ngomong, Bapak ngomong, telinga Bapak cuma dua. Makanya Pak, dua telinga itu banyak mendengar daripada banyak bicara. Aku di sini wajar banyak bicara karena aku pendiskusi. Baca, kau usah banyak bacot. Kok kau pula yang ngatur-ngatur aku? Siapa kau? Laki aku bukan. Laki aku bukan. Presidenku juga bukan kau. Dosenku juga bukan. Ngapain ngatur-ngatur aku? Jauh gak usah baca. Kok kau larang? Ya sudahlah, kau suruhlah Bible jangan dijual di mana-mana. Suruh tutup aplikasi ini biar kami nggak baca. Bilang sama pemerintah, tutup akses Bible untuk orang Islam. Aku pintar, kau larang-larang pula aku pintar. Lucu kalinya Bapak ini loh. Jadi Bodoh gak aja usah Bapak ini. protes agama orang lain. Mana aku protes? Aku protes doktrin kalian, bukan agama kalian. Ku protes. Ngapain pula aku protes agamamu? Agamamu kau jadi Kristen aja. Kau jadi Kristen nggak apa-apa Pak. Aku di sini. Ada urusanmu. Ya nggak apa-apa. Suka-suka mula nyembah botol kecap juga nggak apa-apa. Ngapain aku protes? Sejak kapan aku protes? Kapan aku protes? Ini bisa ini pengasih. Ya suka-sukamu aja lah. Kau nyembah tempe juga nggak apa-apa. Nggak masalah kau nyembah tempe. Mau batu ku sembah apa urusanmu? Ya udah, sembah sudah batu. Aku lagi mau diskusi, bukan lagi mau dengar curhatan kau Pak. Kamu jangan jelek-jelekin agamamu lah. Kau jelek-jelekkan siapa aku? Siapa aku jelek-jelekkan? Kau jangan memfitnah lo. Kalau enak aja kau memfitnah lo. Melanggar undang-undang pasal 28E kau. Di mana kita bebas beropini dan berpendapat dan berkeyakinan dan ia tidak dapat menjadi muridku. Benci diri sendiri loh. Katanya kasihilah sesamamu sebagaimana mengasihi diri sendiri. Tahu-tahu disuruh benci diri sendiri. Kayak mana coba? Kayak mana cara memahaminya ini? Coba cucu kalian jelaskan dulu. Nah, jadi itu dari hasil pembelajaranku, aku yang pintar ini mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini nggak sepakat kalau Kristen dikatakan ajaran kasih. Begitu. Nah, lalu kalian berhak menjawabnya. Kenapa kalian pede sekali mengatakan kalau Kristen ajaran kasih? Jawab. Jangan marah-marah aja kalian. Buktinya kalau kalian marah-marah itulah bukti kalian nggak layak dikatakan kasih. Silakan dijawab. Aku diam. Shalom, assalamualaikum. Shalom Pak, selamat datang di komalnya Abang Faruk. Silakan Pak. Kristen Muslim Pak? Terima kasih. Saya Kristen. Oke, silakan. Mau menjawab pertanyaan saya. Izin Kenapa orang Kristen? izin Pak, belum bisa aktifkan kamera soalnya belum cukup followersnya. Nggak apa-apa. Nggak. Pertanyaan saya itu simpel Pak. Kenapa kok orang Kristen pede Ini sekali saya mau mengklaim- bertanya Mbak. Oh, mau bertanya, bilang dong. Bertanya apa Pak? Ini mau nanya, tadi kan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, bahwasannya negara Indonesia itu menjamin Ya. masyarakatnya untuk beragama, untuk berserikat, berkumpul ya. Iya. Pasal 28 yang menjadi hak saya. Kok Bapak bicara tentang keadilan Indonesia? Siapa bilang Indonesia ini adil? Banyak ketidakadilan merajalela di mana-mana kok. Itu kenapa kami umat Islam diperintahkan untuk melawan ketidakadilan. Kenapa? Kami Berarti punya termasuk hak. pelarangan Itu. orang Kristen beribadah
itu tidak adil. Kalian kan? lawan, jangan kalian minta tolong sama kami. Kalian lawan itu. Gereja Toraja kalian semangat. Kalian kumpulkan massa. Jangan kalian kumpulkan massa untuk hal-hal yang nggak penting. Itu daripada kalian ngelaporin Dato Entok, mending ini yang membubarkan gereja kalian laporkan. Laporkan sudah. Ngapain itu si pengacara si Dos masih jabat itu kalau nggak ada gunanya? Suruh si Dos masih jabat ngurusin itu. Itu lebih penting buat kalian. Jangan minta tolong sama kami. Mau minta tolong sama kami, bilang dong. APII kami minta tolong nih nanti. APII tolong dong gereja kami dikriminalisasi. Aku bilang sama Bang Zuma nanti. Mau aku minta tolong sama Bang Zuma nih. Aku bilang sama Bang Zuma nih. Ya. Oh, saya Aku bilang sangat sama Zuma ini nih. sih, sangat appreciate kalau emang orang Oh, Islam iya itu sangat dong. membantu. Tapi Ku tidak ada bantu. kan? Bang Faruk, seandainya ada orang Kristen yang dijolimi depanmu, Bang Faruk, kau diam atau kau bantu, Bang Faruk? Jawab, Bang Faruk. Bantu. Ku bantu ini. Kalau Aja. tunjuk sama aku mamaknya masuk surga gara-gara anaknya. Coba data kalau mamaknya masuk surga. Data kalau mamanya masuk surga. Iya, kau bilang kan dia yang menyelamatkan. Diselamatkan nggak mamanya? Mana mamanya masuk surga? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, Berarti sudah mamanya nggak otomatis percaya masuk sama surga. dia. Yaudah, mamanya percaya nggak sama dia kalau dia Tuhan? Percaya dong. Mana? Tunjukkan data kalau mamanya menuhankan anaknya. Tunjuk. Tunjukkan datanya, oke. Iya, tunjukkan kalau mamanya menyembah kepada anaknya. Masuk sini curhat-curhat tentang sosial. Kau pikir aku ni Komnas HAM? Aku pendebat, pendiskusi, ya. Udah baik-baik aku minta tolong saudara-saudaraku Islam membantu gereja Toraja. Kau bilang aku provokasi, memfitnah kau. Fitnah lebih kejam daripada Begini, fitness, Mbak, tahu begini, kau? begini, Begini pula. begini, Mbak. Tunjuk data. Kalau gua sudah memang cerita. orang Islam itu Mana membantu, data? kalau orang Mana Islam data membantu, kalau justru yang Mama melarang Yesus ibadah itu orang masuk Islam surga? semua. Hei, mana data kalau Mama Yesus masuk surga? Nggak usah banyak bacot. Ngaku-ngaku juru selamat, mamanya aja masuk surga nggak? Kalau Bahasanya ajaran Islam penjajahan sangat memang kotor ya. kayak gini ya. Kalau ajaran yang Aku penjajahan gara-gara ya. baca Bible agak keras gini. Kau baca Ibrani tuh, makanan keras untuk orang dewasa. Aku bukan anak kecil. Yesus mengajarkan untuk keras sama orang-orang kayak kau. Yesus ada mengatakan perempuan Kanaan itu adalah guguk. Perempuan Samaria atau perempuan Kanaan itu yang dibilang guguk sama Yesus. Kasar loh. Bodoh sekali kalian. Berapa kali Yesus mengatakan orang bodoh? Sementara barang siapa yang mengatakan bodoh masuk neraka. Tapi dia sendiri mengatakan orang bodoh. Kau bilang pula aku kasar. Ini gara-gara aku sering baca Bible loh. Sering berdebat dengan kalian. Makanya aku keras. Kenapa? Kalian sok-sok lembut. Nggak semua yang lembut itu baik loh. Itu lembut tapi busuk. Lebih baik jadi besi. Keras dipakai di mana-mana. Keras aku. Harus keras aku sebagai wanita loh. Enak aja kalian berleto-leto aku di hadapan kalian. No! Bilang ajaran kalian ajaran kasih, nuduh-nuduh, masuk sini nuduh-nuduh kalian. Ku ajak saudara-saudaraku membela gereja Toraja. Kau bilang Ya aku udah provokasi. Mbak, gak usah repot. Baca aja Lukas pasal 1 ayat 47. Mana? Lukas berapa?
Lukas pasal 1 ayat 47. Lukas 1:47. Mamanya Yesus masuk surga katanya dia. Mana nih? Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Apa ini? Baca dulu dong sampai full ke bawah. Baca perikopnya. Kaulah yang baca, aku pula kau suruh kau yang mau menjelaskan. Ih, aneh loh orang Kristen kayak jijik aja baca kitab kalian loh. Aku loh nggak jijik baca kitab kalian. Kalau jijik ngapain dipelajari, Mbak? Anda menjilat ludah Kau sendiri, yang Bos. jijik, bukan aku. Telinga kau nggak berfungsi. Apa aku kecepatan Oh, ngomong? kamu bilang tadi aku jijik. Kau jijik. Kenapa kau nggak baca kitabmu? Kok jijik kali kalian baca kitab kalian? Kalau aku nggak jijik baca kitabmu, kau nggak mau baca. Kalau kau memang bisa baca, bacalah kitabmu itu. Jelaskan sama Ya, aku. saya Aku sudah yang kau suruh tunjukkan baca. datanya. Itu Iya, aja. kau nggak mampu membaca. Kan kamu minta data Seolah- awalnya. Nggak ada pahala baca kitabmu ini kecuali ada pahalanya. Ulah. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya Amin, adalah Kudus. amin. Apa kau amin kan aku minta mamanya Yesus masuk surga, kau bilang ini pula datanya. Karena Di yang situ Maha Yesus, Kuasa telah di situ Apa Maria ini? Diam mengakui dulu. sebagai Yesus sebagai juru selamat yang diturunkan oleh Allah melalui dia. Juru selamat itu bukan cuma Yesus. Mosia itu bukan cuma Yesus. Makanya kau belajar kitab Yahudi. Mosia atau juru selamat penyelamat itu ada Ehud, ada Musa. Apalah kau ini loh. Kau tipu-tipui kami belajar. Mana di situ mamaknya masuk surga? Dibawanya mamaknya ke surga. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa. Mana mamaknya menuhankan dia? Orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan Dia orang-orang. mengakui Mana di Yesus sini dia sebagai juru menuhankan selamat. mamaknya? Itu sudah dia menuhankan. Mana dia menuhankan anaknya? Dadanya kau ini memfitnah kau Maria, kau bilang menuhankan anaknya ini. Ini fitnah besar loh ini. Selain Yesus yang kau tuduh menuhankan dirinya, kau tuduh pula Maria menuhankan anaknya. Kau pikir Yesus itu nak durhaka apa? Apa ini orang ini loh? Mana Inilah datanya orang yang kalau diraih dengan keselamatan. Mana datanya kalau Yesus itu menuhankan mamaknya menuhankan dari Yesus. hati kecil Mbak sendiri, Mbak tuh sebenarnya mau Hati kecil, jadi hati Kristen, kecil. mau jadi Ih, pengikut jijik Kristus kali ya, tapi Bu. gengsi, Maaf. denial. Jangankan menyembah kepada manusia. Lakiku, aku kalau cari laki pilih-pilih loh. Nggak mau aku yang miskin, apalagi Tuhan miskin, nggak mau aku. Dadanya kau. Aku pula mau menyembah kepada manusia yang minta sedekah kata Matthew Henry. Nggak mau aku. Kau tengok nih, menurut Matthew Henry, kalau Yesusmu itu miskin, aku cari laki aja nggak mau aku yang miskin loh. Apalagi cari Tuhan. Dadanya kau nih. Apalagi Tuhannya yang dilahirkan apa? Aduh, ngeri kali Tuhan dilahirkan. Dadanya Kalian kau nih. sendiri aja yang masih mendoakan Muhammad, kalian sembah-sembah loh. Aduh. Mana kami nyembah Nabi Muhammad? Fitnah lagi kau kan. Dari tadi kau sok-sok baik depan kami merasa kau ini adalah agama. Kami kan baik-baik ngomongnya. Pertama kau menuduh, kami memprovokasi. Padahal aku nyuruh orang Islam membantu orang Toraja itu. Kau bilang aku provokasi. Lebih baik ngomong keras loh, tapi tertata dan jelas omonganku. Tidak ada Wah, memang jelas. kata-kataku Yang Apa melarang kau gereja tunjukkan sama Toraja aku? itu berdiri adalah masyarakat beragama Muslim. Ya udah kau tuntut mereka. Kau katanya pikul salib, kenapa kau minta tolong sama kami? Emang Bang Paru yang melanggar pagar gereja kau Yang itu? Lagi minta pula kami tolong nggak ke tahu. Anda siapa? Ya terus ngapain kau ngadu di sini? Berarti kau minta tolong kan di sini? Saya Bukan bertanya. kami. Apa yang kau tanya? Kan udah aku kasih solusi. Kamu kan Kau tadi minta tolong sama Kristen katakan Sidosma. bahwasannya kamu tadi pertama ini? yang naik. Aku bilang kami Kamu punya hak dalam undang-undang pasal 28 memaparkan E. bahwasannya negara Indonesia menjamin hak asasi manusia. Oh iya, Sementara hak aku asasi punya manusia hak. orang Kristen aja ditindas. Ya kau tuntutlah Berarti negara keadilan bukan aku. maksudmu Emang adalah aku orang presiden. Islam doang yang mau diangkat derajatnya. Ya udah kau tanya sama presiden, kau tanya sama aku. Emang aku Bu Iriana? Bukan, sekarang Pak Prabowo ya. Kau pikir aku nih asistennya Pak Prabowo? Kau telepon Ya itu. sudah, kalau begitu kamu nggak usah bahas tentang pasal Loh, kok 28 kau pula tadi. ngelarang aku? Karena Pasal kalau 28 saya itu jelas berkonfirmasi aku. mengenai hal tersebut, kamu tidak mau menggubris. Kok menggubris emangnya aku apa? Presiden aku. Lucu kau aneh Ya, lu ada OJGJ ya bukan, kau. hancur negara Kau kalau yang punya presiden masalah macam dengan kau. negara. Loh, justru kalau aku jadi presiden kusuruh orang Islam membantu orang Kristen. Nah, satu, kau aneh. Yang ku bahas itu pasal 28E, hakku. Bukan urusan kau. Kau bawa urusan kau yang kau pun sendiri nggak jelas. Ya, kalau kau naik ke sini membawa masalah di Toraja, apa kaitannya dengan undang-undang pasal 28E? Kalau seandainya kalian merasa tidak adil, tuntut ke pengadilan. Sidosma kan ada, pengacara Kristen kan banyak. Kenapa kau naik ke sini? Kau pikir aku pengacara? Kau pikir Bang Paru ini presiden? Minta tolong kau, artinya di sini curhat kau, lucu kau. Aku bicara tentang hakku. Nah, sekarang ku jawab ya. Jangankan menuhankan Tuhanmu, cari kakak siapa? Kakak Uni. lucu kalian ini. Sebentar, Muslim. sebentar, 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 sebentar.
Yang baru naik sebentar, satu dulu. Oke. Lucu kali kalian ini minta tolong sama kami, giliran dikatain kalian minta tolong, kalian nggak ngaku minta tolong. Bilang kalian minta tolong, Bang Farouk itu siap sedia dia menolong itu. Nah, aku tengok ya, aku nggak mau menyembah Tuhanmu, kenapa? Matthew Henry bilang Tuhan kalian miskin. Aku cari laki aja nggak mau miskin loh. Jujur aja aku bilang, siapa yang mau hidup dengan laki-laki miskin ya? Harus laki-laki itu harus bertanggung jawab kepada istrinya. Ya cukup pun alhamdulillah lah. Ini jangankan cukup untuk dirinya. Kau tengok ini ya, nggak mungkin aku menyembah kepada Tuhanmu. Kau tengok ini, Filipi pasal 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kau baca ini Matthew Henry ini kau baca ya. Inilah nggak mungkin aku menyembah Tuhanmu itu. Mending aku nyembah Baca Ronaldo dulu loh. Mbak, Filipi pasal 4 ayat 19 itu kalau memang Kau Tuhan yang kami baca, aku pula yang miskin suruh. Aku itu. lagi bawa ini, aku tunjukkan Tuhanmu miskin. Kok aku pula yang Ya suruh. sudah, kalau nggak mau baca berarti Anda denial dengan iman Apa Kristen. denial apa? Aku lagi bawa data denial pula kata kau. Nih kau tengok ini. Ia mengambil rupa seorang hamba. Yesus dibesarkan secara sederhana. Mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Aku kalau laki-laki miskin masih boleh lah. Tapi kalau udah hina, nista nggak mau aku. Parah kali ini. Dia menyerupai. Ada hina, kata menyerupai miskin. di situ. Iya, berarti dia menyamar Katanya jadi orang tadi miskin kamu gitu. Nggak mau lah pintar. aku. Tadi katanya kamu pintar. Yesus dibesarkan secara sederhana. Mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan Yesus itu kepalanya. datang ke Hidup dunia dari memang sedekah. kuadratnya untuk Hidup dari sedekah. melayani, bukan untuk dilayani. Itulah nggak mau aku kebanggaan punya dari Tuhan. orang Kristen. Kristen itu bukan berbangga dengan kekayaan. Ini Tapi kita berbangga dengan kesederhanaan. Karena Yesus yang juru selamat aja. Satu menit. Ada di dunia. apa Bang Naga? Tiba-tiba naik penontonnya yang mendadak. Tolong Yaudah, di tap layar ya. 2,3 tolong di tap layar ya, kencang di sampai 300 k ya. Tiba-tiba Curhat naik ini. Tentara Romawi sudah datang nih lo. Tolong di tap layar, dikirim blok oren lo. Tentara Romawi udah mulai datang lo, mau ditombaknya macam Tuhannya Oten ya. Tolong tiba-tiba udah naik lagi nih, langsung 2,4 k tiba-tiba dari cuma 1,2. Di tap layar yang kencang ya, yang kencang. Tentara Romawi datang. Lanjut Uni. Ya, jadi ya, aku gara-gara kalian bilang, oh ini Rifa meledak-ledak. Iya, jelas. Yesus yang mengajarkan aku begini. Kata Yesus, makanan keras untuk orang dewasa. Bahkan Yesus ketika muridnya aja nggak ngerti apa kata Yesus. Begitu bodohkah kalian, katanya. Nah, inilah aku nih. Aku adalah pengembala. Karena kalau menghadapi serigala berbulu domba nggak bisa dengan lemah lembut. Serigala sayang. Nggak ada cepat. Gitu cara menghadapi serigala berbulu domba. Apalagi berbulu domba. Di awal sok-sok baik ya kan. Giliran ini memprovokasi katanya, menuduh-nuduh dia. Nggak bisa. Tidak ada istilah serigala berbulu domba itu dielus-elus bulunya, ditabok mukanya supaya sadar, nggak geger otak dia. Kalau perlu gitu kan, serigala berbulu domba. Aku ini pengembala serigala. Gitu aku. Ayo, maju. Tunjukkan alasan kenapa Kristen mengaku ajaran kasih. Tunjuk alasan. Ayo, Uni. Ya. Ajaran Kristen memang ajaran kasih, Uni. Siapa bilang? Ya, dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Inilah nggak aku bilang kasih. Kalau ada binimu ditampar di depanmu, kau suruh nggak pipi kirinya dikasih lagi? Depanmu dikasih binimu lagi. ditampar. Jadi kau Kasih suruh lagi. binimu untuk ngasih pipinya yang sebelah lagi. Iya. Gak ditolongnya Iya, bininya. mati-mati. Kau sangat tidak punya persuamian kau. Iya, Perempuan, itulah ajaran kasih. siapapun kalian yang menikah dengan laki-laki ini, jangan berharap kalian dibelainya ketika kalian ditabok ya. Jangan dulu nih. Kebayang aku gini ya. Jangan dipukul. Diam dulu. Iya, diam dulu. Selingkuh aja kita memamatkan. Iya, diam dulu. Diam dulu. Inilah kalian membenarkan perselingkuhan dengan tidak menghukum perselingkuhan, beda dengan kami. Nah, kau misalnya lagi jalan Iya, sama itu binimu. ajaran kasih. Diam dulu. Itu menurut kau Walaupun ajaran kasih nggak apa-apa? selingkuh Ya juga. udah. Ya kau terima aja lah binimu selingkuh nanti ya. Kalau jadi laki-laki kau tengok udah terima aja nggak apa-apa. Udah terima aja. Udah. Aku iya. Iya, Iya nggak apa-apa. Kau pakai aja binimu yang udah dipakai orang. Iya, itulah ajaran kasih, Iya. apapun terjadi, Anakmu kasih. kalau diperkodok, Nah, kalau ada yang protes-protes anakmu tadi, itu berarti iya, dia mau anakmu ngalah, kalau diperkodok gitu. orang depan matamu, Iya, kasih berarti sekali kalau lagi yang ya. protes tadi ada yang protes. Diam gereja dulu. ditutup.
Gereja Iya, ditutup iya, kan. jangan bawa Dia gereja-gereja marah-marah. dulu. Itu orang yang memalap. Aku tanya itu dulu. ajaran Islam Iya, gitu diam, loh. diam, tanya dulu. Kalau tidak Ini orang ngomong aja dari tadi tuh, aku lagi. Kakak Uni di sini kan sebagai moderator, setidaknya diberikan kesempatan dong. Iya, kan udah selesai, ngapain bawa gereja, kita bawa istri dan anaknya. Anakmu diperkodok depan matamu. Kau suruh nggak kasih satu kali lagi perkodokan atau gimana? Misalkan anakmu diperkodok nih, udah puas sekali pemerkodoknya, kau suruh lagi nggak melayani sekali lagi? Atau kau gimana? Maafkan ya anakku, dia hanya memperkodokmu, setidaknya kau tidak meninggoy. Atau gimana? Coba jelaskan sama aku. Boleh nggak melawan kalau anakmu diperkodok depan matamu? Hah? Anakmu diperkodok nih, anak perempuanmu diperkodok, jebut, 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 kau kan nggak bisa melawan. Jangan melawan orang yang menjahatimu. Bisa kau bilang sama anakmu, nak sekali lagi nak? Atau gimana? Coba. Aku pengen tahu sekasih apa sih kalian sama penjahat. Luar biasa pengasih kalian. Makanya aku bilang Kristen itu adalah agama yang tepat untuk para penjahat. Karena para penjahat dikasihi loh. Kalau ada laki-laki menampar bininya, dia nggak akan membela bininya loh. Tapi Bininya kebanyakan penjahat itu berada di agama Islam. Oke, pakai data ya. Faktanya bom ada di mana-mana itu Iya. semua orang Islam. Oke, Betul kita nggak? lihat. Oh, nggak bisa aku terima karena kau penipu, karena aku pakai data. Nah, aku tunjukkan samamu mana agama paling jahat di dunia ini. Ya, berhadapan kau dengan aku sekarang. Karena aku pakai data, nggak kayak kau, congolnya kayak kau. Lari dia Uni. Udah lari dia. Kau tengok ini ya. Apakah betul agama Islam agama yang paling jahat di dunia? Kau berhadapan kau dengan Suketi hari ini ya. Kau jangan macam-macam kau. Aku bawa data nih, telo ya. Kau baca ini ya. Ini adalah data internasional dari Juan Cole, seorang profesor di Michigan. Kau ingin tahu apa judulnya? 20th Century Deaths in War and Political Violence by Religion. By religion. By religion. Mari kita lihat. Aduh, aku diturunkan. Aku turun dulu. Aku turun dulu. Jangan ngomong dulu nih, Uni, jangan ngomong. Guys, maklum ditambah hansip, adek. Jangan ngomong Uni, akun yang besar itu Uni, nanti nggak Adek naik lagi, adek. Adek naik lagi. Udah aku tutup. Aku naik lagi. Aku naik lagi. Besar kau naik karena nggak usah di itu ngomong dulu. Nah, adek lembut-lembut ngomong Oke. sekarang ya. Adek takut kena tombak, adek. Ini si Taka dulu nih ya, si Taka ya. Taka, selamat sore, agama apa? Taka, tadi dirimu mau ngomong tadi, saya suruh mute dulu. Taka, saya buka mim. Ya. Halo, selamat Sore, agama apa? sore. Saya beragama Katolik. Oke. Ya. Jadi kita mau Saya mau- orang dulu nih ya. Saya mau bertanya satu hal saja kepada Ya, sebentar. moderator. Jangan halangi saya menyebarkan berita dulu ya. Saya belum selesai menyebarkan berita. Dari tadi terhenti. Ini berita penting untuk 2,1 orang yang menonton. Agar semua orang mengetahui apa yang terjadi selama ini. Selama ini kita kan seolah dinina-bobokkan bahwa Islam itu agama jahat, agama jahat. No, saya bisa tunjukkan faktanya tidak seperti itu ya. Data pertama, data dari Juan Cole, seorang profesor seorang profesor dari Michigan, Universitas Michigan. Di sini dia menjelaskan bagaimana kejahatan pipi ringin dalam ranah agama. Ini diagramnya ya, total yang menghabisi nyawa orang itu agama apa ini yang biru ini, mari kita lihat. Kill by Christian of European Heritage, kill by Muslim ini, selapis ini aja nih, segini. Lalu kita lihat di sini, apa kata Pak Juan Cole di sini ya. Mari kita translate ini ke bahasa Indonesia biar kita mengerti, karena nggak semua orang bisa bahasa Inggris ya. Nah, jadi gitu, kita kalau diskusi itu pakai data. Kalau cuma pakai agama Islam jahat, kalian bertentangan dengan apa yang dituduhkan oleh orang-orang fanatik seperti Bill Maher. Umat Muslim tidak lebih kejam daripada pemeluk agama lain. Nah, itu pernyataan Juan Cole. Lalu lanjut di sini, yang penting-penting aja kita bacakan. Nih ya. Bandingkan dengan jumlah umat Kristen di Eropa, katakanlah 100 juta atau 16 juta pada Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, ya. Meskipun beberapa di antaranya disebabkan oleh umat Buddha di Asia. Lanjut, apakah betul karena agama atau tidak? Biasanya mereka membela diri, ini kan bukan karena agama. Oh iya, mari kita bahas. Bentar. Mana ini ya?
Mengenai kekerasan politik, orang-orang yang memiliki warisan Kristen pada abad ke-20 telah menghabisi nyawa puluhan juta orang dalam 2 perang dunia dan penindasan kolonial. Pembantaian besar-besaran ini tidak terjadi karena orang Kristen Eropa lebih buruk atau berbeda dari manusia lain, tapi karena mereka adalah orang pertama yang mengindustrialisasi perang dan mengejar model nasional. Kadang-kadang dikatakan bahwa mereka tidak bertindak atas nama agama, tetapi atas nama nasionalisme. Tetapi sungguh betapa naifnya agama dan nasionalisme saling terkait erat. Raja Inggris adalah kepala gereja Inggris. Ayo kita lihat, ya. Apakah betul ada kaitannya dengan agama? Ini kolonialisme. Zending, upaya Belanda menyebarkan Protestan di Indonesia. Yes, exactly. Catatan Dr. Oli Kozok, bahkan seorang pendeta, seorang penginjil yang bernama Nomensen yang namanya harum di Tanah Batak saat sekarang ini yang ada patungnya itu bekerja sama dengan Belanda. Ini catatan dari Dr. Uli Kozok. Kalau tidak ada Dr. Uli Kozok mencatat ini, kita nggak pernah tahu selama ini bahwa Nomensen itu bekerja sama dengan Belanda. Lihat. Ludwig Ingwer Nomensen dalam Perang Batak Toba I pada tahun 1877, para misionaris RMG memanggil tentara pemerintah kolonial Belanda karena mereka merasa terancam oleh pasukan Sisinga Mangaraja dan karena takut keberhasilan Zending. Memanggil Belanda. Dia karena mereka takut keberhasilan Zending akan lenyap bila para misionaris diusir dari Selindung, Dahak, dan Bahal Batu. Panggilan misionaris segera ditanggapi oleh pihak pemerintah. Pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan ada Belanda tiba di Peraja, kediaman siapa? Penginjil Lodewijk Ingwer Nomensen. Nih, ya. Jadi ketika kalian menuduh agama Islam yang paling jahat, kolonialisme itu didominasi oleh Inggris, Spanyol, Portugal, Belanda, Perancis. Ya, itu bukti. Yang kedua, yang menghabisi nyawa anak-anak suku Indian itu siapa? Oh, tidak ada kaitannya dengan gereja. Ah, masa sih? Jangan tipu kami. Berhenti menolak sejarah. Sejarah tidak mengenal perasaan. Saya akan tunjukkan ya kepada kalian bagaimana peradaban. Nah, mana dia? Nah, ini. Nah, anak-anak Kanada itu diambil secara paksa. Dan apa yang terjadi? Mereka ditemukan tidak bernyawa di bawah gereja tua yang otoritasnya adalah milik Katolik. Ini dia datanya. Nih, habis anak-anak Indian. Udah ketutup lagi dataku. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, itu counteran saya terhadap tuduhan kalian bahwa Islam itu lebih jahat daripada Kristen. Nah, silakan yang lain. Silakan, Bang Perkara. Kak Mif, udah saya undang. Nah, ini nih. Negara tingkat pembunuhan paling banyak ya. Nih. Ya, kita pakai data aja, nggak usah pakai ini kita, nggak usah pakai perasaan. Nggak ada data-data itu pakai perasaan. Negara dengan tingkat pembunuhan paling tinggi di dunia. Lihat. Venezuela. Virgin Island. Jamaica. Lesotho. Belize. Lagi. Jadi kalian pakai data. Kami nggak pernah bilang kok seluruh umat Islam itu pasti baik. Ada penjahat-penjahat yang mengaku agamanya Islam. Bahkan ada penyusup-penyusup yang klaim-klaim agamanya Islam pada ingin menghancurkan Islam. Nggak pernah kami bilang, kami ini anak Tuhan loh, punya Roh Kudus, pasti kami baik-baik lakukannya. Nggak ada. Justru umat Islam itu, kalau dia menggunakan agama untuk melakukan kejahatan, lebih kejam, lebih jahat daripada Dajjal. Tuh kalian. Namanya munafik. Orang munafik itu sama aja sama orang kafir. Di neraka jahanam mereka. Bahkan yang menghabisi nyawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah orang Islam.
Lalu kami mengaku-ngaku, kami orang baik. Nggak ada, kami nggak pernah mengklaim-klaim. Tapi kalau aku bilang apa alasan Islam dikatakan rahmatan lil alamin, aku ada alasan. Pertama, Abu Bakar Umar Ibn Khattab yang menjadi asbab Yerusalem itu aman kurang lebih 400 tahun di bawah kekhalifahan. Apalagi Eropa gelap gulita. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan siapa? Islam. Islam. Mana datanya? Data muncul. Nih, ketutup ya. Nih, kita lihat ini. Jangan kalian bilang Islam gak ada kontribusi buat peradaban. Yang kutanya Kristen kontribusi buat peradaban apa? Nih, kalau Islam ada nih. Aku counter full loh, karena agama aku yang kalian serang, nggak bisa aku terima informasi-informasi bersalahan itu. National Geography Indonesia, bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan? Nah ini bantahan dari penulis, ditulis oleh Ricky Jenny Hansen. Ricky Jenny Hansen dia penulisnya. Ya, nih. Apa kata dia nih? Tapi kenyataannya cerita tentang Renaissance semua hanya mitos. Ada banyak substansi sejarah yang hilang untuk mengabaikan kontribusi peradaban Islam. Renaissance sebenarnya telah dimulai sejak abad ke-11 sampai 12 dan itu tidak berasal dari Yunani dan Romawi. Pada tahun 1060 Normandia menaklukkan Sisilia, sementara beberapa waktu kemudian 1085 Reconquista merebut kota Toledo. Nah, inilah pusat peradaban. Nah, E.J. Holimer apa kok TikTok? Udah 2 modelku, nggak bisa kok nyerang yang ada fotonya aku. Aku tahu. Banyak akunku TikTok, tenang kok TikTok. Sabar TikTok ya, adik kan baik-baik di sini TikTok. Aku ganti dulu suaraku. Iya, tapi aku kalau kena aku lagi nih, aku udah nggak tahu lagi ngomong aku. Ini si Taka, buka lah itu mic-nya, jawab Taka. Udah aku undang berapa kali Baik Taka. kan? Taka, Takara. Aku datang lagi TikTok. 1000 kau yang kau ban TikTok. Kau ban akunku 1000 TikTok, ku bikin 2000 TikTok. Panas-panas lah kau admin TikTok. Kau yang di bawah ngeriput-ngeriput, panas-panas kalian. 1000, ku suruh nanti orang Islam membuatkan aku satu akun, satu orang satu akun. Semua netizenku satu orang satu akun. Mampus kalian, habis kalian. mau ngelawat ke cara Romawi ya? Ya, buat saudara-saudara Islam yang punya akun manapun, silakan buatkan Uniripa satu akun satu. Habis TikTok. Nggak bisa kalian menghancurkan aku. Nggak akan berhenti aku. Selagi kalian masih membawa framing-framing terhadap agama Islam hanya karena kesalahan-kesalahan orang Islam yang tak berotak, tak beradab, nggak akan kuterima kalian menyerang agamaku. Langkahi dulu mayat Bang Faruk. Langkah mayat Uni, rupanya Bang Faruk. Langkah mayat Bang Faruk, ngeri kali lah Uni. Itu si Aceh, ntar lah kurai lah aku. Halo aku Aceh. agak ngelet. Si Aceh gitu. Nggak kali kalian mau bilang-bilang, jangan depanku kalian mencoba memframing agamaku. Nggak bisa kalian. Nggak, udah belajar aku. Udah Uni, belajar aku mengcounter. Uni coba counter satu, si Redi Danang. Bongkarlah kedok batu hitam, semoga bisa ungkap. Nah, kenapa ini setan oke, masuk batu hitam. Islam. Ya, Ah. nih iblis menjadi penyelamat, nggak tahu kalian kan? Aku tunjukkan kenapa. Masih mending jin dalam Islam masuk Islam. Ini iblis jadi juru selamat loh. Aku kasih kau datanya.
kasih kau datanya ya. Hahaha. Duh, konoi sekali bang. 1 Korintus pasal kelima nomor 5, teman-teman dibaca ya. Iblis juru selamat orang Kristen. Nah, ini nih. Kalian ini berterima kasih kalian kepada iblis yang menyelamatkan para penjahat. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Jadi orang ini akan masuk surga setelah diselamatkan iblis. Maka iblis ini penyelamat buat kalian Kristen. Orang itu harus kita serahkan kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya hancur, tapi nanti jadi roh dia, masuk surga dia, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, ini iblis juru selamat. Terus iblis partner Yesus. Nah, yang menguji ketuhanan Yesus itu, memvalidasi bahwa Yesus adalah anak Allah, itu iblis. Berterima kasih kepada iblis. Aku yang nguji aku, dosenku, mamaku. Ini yang menguji Tuhan, iblis. Jadi nggak sebanding kalau ada jin. Jin itu bukan iblis. Dalam Islam itu iblis itu gelar untuk si Azazil. Ya, iblis itu gelar, bukan nama. Nah, setan itu karakter atau sifat karena manusia dan jin punya sifat kesetanan. Tapi dalam kitab kau jelas-jelas iblis itu makhluk yang menjadi penyelamat kalian nanti. Bahkan yang menguji Tuhan kalian juga iblis. Bahkan kalau kalian bilang, wah kan di dalam agama kami jin-jin atau setan-setan masuk gua-gua. Siapa bilang? Dalam kuburan pun juga ada. Maka ketika Tuhan kalian masuk kubur, bisa jadi dia ketemu iblis. Aku kasih kalian datanya. Nih ya. Kalian tuh banyak belajar kayak aku ini loh. Aku ini belajar. Dalam kitab Yesaya, Lucifer itu dilemparkan ke dalam kuburan. Mana ayatnya pula? Kalian bicara sama aku nggak bawa data. Naik kalian bicara pakai data. Jangan kalian cuma nyerang-nyerang pribadi, nyerang-nyerang agama kami kalian. Ya, nih. terus tuh. Silakan. Kalau nggak kalian bertanya aja. Kalau nggak bisa menjelaskan agama kalian. Nah ini dia. Kita lihat nih. Lu satu-satu dulu ya. Leo, buka meme-nya. Selamat siang, agama apa? Leo. Selamat siang, agama apa? Agama Buddha. Agama Buddha. Udah malu mengaku Kristen ya? Udah jadi Buddha sekarang? Enggak lah, ngapain saya mengaku-ngaku agama orang lain. Udah malu, bilang malu ya. Udah di mute dulu. Malu, nggak mesti malu. Saya bukan Muslim, bukan Kristen. Ya. Melisanta bukan ya. Leo noise kita itu dulu, kita tutup mute dulu. Melisanta nggak ada. Lapet cabai. Lapet buka mute-nya lapet. Laupe lo bang. Bukan lapet bang. Laupe. Kok bukan lapet? Laupe. Aduh, udahlah. Laupe cabai. Ini Manado ya di atas ya? Mandoaco. Mandor boleh juga lah. Mandoraco. Lebih baik panggil Mandu. Panggil betul pun nggak dilayani. Turun dia yang Buddha tadi, turun dia. Yang aku Buddha, turun dia. Iya. Karena dia takut sama Bang Farouk. Udah malu ngaku yang ngaku agamanya. Aku kejar terus orang Kristen dengan 2 pertanyaan ini. Kenapa kalian sok-sok ngaku agama kasih?
Kenapa kalian bilang Bible itu suci? Kenapa kalian menuhankan Yesus? 3 itu penting kali loh buat aku loh. Apa alasannya? Ya. Oke, abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim. Kan muslim saya nih. Assalamualaikum ya. Alhamdulillah muslim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Halo. Ada mau disampaikan sebelum saya turunkan? Ada. Ah. Saya cuman buat menyemangati ini Kak Unirifa, Masya Allah. Pinter sekali. Sehat-sehat Kak Unirifa. Amin. Jaga kesehatan. Pantang mundur buat onten-onten. Hajar terus. Gas. Oke. Sehat-sehat ya Kak Unirifa ya. Itu aja Kak Unirifa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala Kak Unirifa. Amin ya rabbal alamin. Ya, boleh turunkan saya nggak apa-apa. Bang Faruk, terima kasih host. Oke. Jimmy, Zemi, selamat siang. Jimmy, tidak ada jawaban. Ocean. Ya Allah, tidur dia ngorok. Khusus yang muslim tolong tariklah permintaan naik. Kalau udah tertekan tolong tarik permintaan naik. Udah, aku mau kasih data satu nih. Ya. Ini aku Bentar counter ya. nih. Oh, belum, lanjut. Bentar deh, aku naikkan dulu sekali lagi ini. Biar habis semua nih. Yang udah kutolak pun minta naik lagi, yang udah kutolak. Pertanyaanku cuma 3 aja. Yang punya TikTok agamanya apa? Islam kami. Yang punya TikTok, nggak tahu aku yang punya TikTok, nggak beragama kayaknya. Yang punya TikTok kafir Cina, biar kau tahu. Hari berlalu. Pak Haris. Nama orang diganti-ganti terus sama Bang Naga ini. Haris. Ini sah. Saha. Apalah Bang Naga ini nama orang diganti-gantinya dari tadi. Saha. Coba dipanggil lengkap di sahur nggak? Mau dipanggil? Saha. Enggak disahur kan? Lengkapnya apa lagi? Julham. Ayo, Mungkin kepencet itu mau tap-tap layar. Mau report sama tap-tap layar kadang orang ini kan. Oke, Banyak lanjut loh. nih. Enggak usah kita Banyak lagi. yang nih. Lanjut Tuh, nih. aku pilih nih. Nih ya, aku pilih-pilih nih. Uni yang pilih-pilih aja lah, ya. Iya, ini aku pilih-pilih nih. Tentara Romawi itu unik. Naga bisa nggak baca nggak sih? Enggak bisa baca aku. Aku nggak makan bangku sekolah. Coba aku mau ngasih data satu dulu Bang Naga bentar. Kasih aja. Teman-teman tahu nggak? Ada tuduhan-tuduhan. Ya. Uni kan moderator. Berarti Uni Iya, pilih aku sendiri pilih. yang Iya. saya tidak menaikkan orang. Iya. Jadi kalau kita lihat ada yang tuduhan dari orang Kristen kepada kita bahwa iblis itu dimasukkan ke goa-goa, maka yang bertemu dengan Nabi Muhammad goa. Ini mereka kan hipokrit kalau kita balikkan dalam Yesaya pasal 14 nomor 15 ya.
bahwa dalam Yesaya pasal 14 nomor 15, iblis itu juga dilemparkan ke dalam kubur batu atau tempat liang kubur. Nah, jadi kita akan counternya begini, kalau mereka menuduh yang bertemu dengan Nabi Muhammad itu adalah iblis karena masuk goa, mereka juga harus menerima yang bertemu Yesus di goa itu adalah iblis juga. Ya, karena iblis juga dicampakkan ke dalam liang kubur. Nah, ini counteran teman-teman ya. Kalian komparasinya Yesaya 14 nomor 15. Coba tanya sama mereka. Ya, mereka tidak akan mau itu menerima karena memang mereka tuh hipokrit. Mereka gimana caranya mereka menghujat agama Islam? Nanti mereka nggak peduli itu. Walaupun mereka udah tahu ada menjelek-jelekan, mencocok-mologikan terkait tentang Islam. Itu fakta. Loh, kalau ada yang bilang saya memfitnah, itu Setenias itu viral itu. Ya, itu buktinya. Bahkan para mu'alaf mengaku mereka diajarkan untuk membenci Islam. Beda dengan kita tidak pernah ada, belum ada materi kita yang mengajarkan membenci Kristen itu nggak ada. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, jangan menghina sembahan orang lain. Nah, saya hadir justru membuktikan bahwa mereka lah yang menghujat Tuhan mereka sendiri. Contoh, saya tunjukkan. Pada mulanya firman bersama Allah. Firman adalah Allah. Iya, apa yang ada pada diri Allah adalah Allah. Iya, berarti kelamin yang ada pada diri Allah adalah Allah. Iya, artinya mereka mengatakan Tuhannya itu adalah kelamin. Lagi-lagi kita hanya menunjukkan konsekuensi logik dari semua statement mereka. Gitu. Silakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Betul, yang memiliki bapak iblis adalah yang menginginkan kematian Yesus. Kata Yesus dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Dan bagaimana dengan orang yang menikmati kematian Yesus lebih iblis daripada iblis? Karena yang menginginkan kematian Yesus saja iblis, apalagi yang menikmati kematian Yesus. Begitu. Ya, urus agamamu. Ya, ini lagi dihapus lagi. Romawi. Naik lagi aku. Ya lagi. Tunggu, aku bikin dulu satu email. Kejam kali itu Romawi. Bang Delas. Tadi Bang Delas kena juga ya? Bang Delas. Apa bang? Bang Delas. Bang Delas tadi kena juga ya? Ya kena. Aku kena juga Bang Delas. Aku besok baru dibangkitkan tanggal 10. Nah lo. Abang? Enggak. Aku cuman ini aja, cuman jatuh aja. Oh. Batas. Tenang, aman kita. Simbolon. Masuk lagi akun baru. Selamat siang, agama apa? Sebutkan satu saja mukjizat yang dibuatkan oleh Nabi, saudara. Banyak. Kenapa satu? Ada bukunya malahan. Justru aku tunjukkan Yesus tidak bermukjizat nih. Yesus tidak pernah bermukjizat. Aku tunjukkan datanya. Menurut Yesus sendiri loh ya. Nih, tunjukkan kalian datanya. Bang Faruk, Simbolon ini Muslim Kristen? Kalian melawan aku atau melawan aku sama dengan melawan Yesus loh kalian loh. Kalian bang, tiap hari kalian buat onar. Udah dulu Bang Faruk. Simbolon, agamanya apa Simbolon? Aku Bhinneka Tunggal Ika aku bang. Kutanya sekali lagi, sekarang agamamu apa? Kutanya sekali lagi, jauh dan jujur le. Agamamu apa? On cam kita ngomongnya. Hah? On cam kita ngomongnya. On cam. Ngapain kamu mau jajah di room ini kau suruh ongkep orang? Kutanya agamamu apa? Simbolon. Kita ngomongnya. Udah lah, ke bawah aja langsung. Ya Bang Faruk on cam itu, ngomong sama Bang Faruk. Tunggu, jangan keturun. Bang Faruk on cam itu, on cam kau. Semua on cam. Ayo. Ngapain kau ngatur semua Bang Faruk? Aku on cam. Dek, Apalah aku kau ini? tiap hari aku di TikTok aku dek. Tiap hari. Ya aku udah ngomong buka on cam kau. Iya. Mana ada agama Bhinneka Main Tunggal aku Ika, kayak gini. tunjukkan lo. Kau banyak kali ceritamu lo. Kau jangan kayak gitu kau. Kau nyuruh on cam, kami udah on cam dari tadi. Aku sama Bang Faruk on cam. Kok kau pula yang ini? On cam lah kau. Nah, Kok kau ini ngatur pula perintah. semuanya on cam? Kok perintah siapa kau? Perintah-perintah kami penjajah kau. Kok kau pula yang merintah-perintah kami umat Islam? Kau pikir aku aja perempuan gak takut sama kau? Kau pula yang merintah-perintah kami di komal kami Islam loh. Siapa kau memangnya? Polisi kau? Polisi pun gak perlu kau perintah-perintah kami di sini loh. Kok nyuruh-nyuruh kami kau di sini? Penjajah kau. Masuk komal Islam kau pula merintah-perintah kami. Tuhanmu aja gak mampu di sini merintah-perintah kami loh.
Ini kan debat kan? Sekarang ini debat. Tapi kau bukan tak berhak kau memerintah-merintah kami. Debat itu apa? Argumentasi kau Aku bantah ngomong baru argumenku. sedikit, perempuan laknat ini udah 2000 kata-kata si anjing ini. Berarti mamak Tuhan Baru kau aku laknat. sedikit ngomong udah banyak kau bilang. Berarti mamak Tuhan kau laknat. Perempuan dia lo, mamak Tuhan kau tuh perempuan lo, laknat dia berarti. Hah? Berarti mamak Tuhan kau laknat, berarti dia perempuan lo. Kurang ajar kau memang. Nggak ada adab kau. Mulutmu yang Pantas kau ngomong. jadi Kristen. Aku belum ada ngomong. Hah? Kau yang bilang perempuan laknat, kau bilang. Mamak Tuhan kau perempuan loh. Emang nggak ada adab kalian. Kalian masuk ke komal kami, kalian Aku memerintah-merintah ngomong baru kami. sedikit, kau udah banyak ngomong. Kau masuk ke komal Islam, kau perintahkan orang lain on cam di sini, sementara kau aja nggak on cam. Nggak ada adab kau. Betul, Belajar kau tantang. dulu. Yang mau berdebat siapa? Ayo. Aku mau nggak debat dengan pandai kau. agama. Aku. Oke. Nggak pandai agama. Apa yang mau kau Tapi bawa aku di nggak sini? munafik. Apa? Dari mana kau tahu kau nggak munafik? Kau munafik kali. Kau bilang tadi orang suruh on cam, kau aja nggak on cam. Munafik kau itu namanya. Ini bukan on cam ini anggota aku Ya semua udah yang di buka, bawah buka ini. cam kau. Buka cam kau kalau memang berani kau. Dek, aku tiap Buka hari cam aku kau. live, tiap hari aku Buka live. kau. Ya kalau Ya. tiap hari kau live, buka di sini cam Dek, kau. baru Biar tahu muncul aku kau- di TikTok kau. Buka Kayak kau gini cam baru kau. munculnya nih. Buka cam kau. Buka Ngerti? cam kau. Banyak cerita kau. Buka cam Ini kau. dalihnya ini apa di belakang ini? Buka Mengemis kau. koin. Buka. Buka Ya. cam kau. Mau ngemis koin. Ngecut kau. Jantan kau Ya. ngaku-ngaku jantan. Udah kau ngecut. tengok orang banyak Ya lah 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 di cerita bawah, kau. Diam kita kau. agama Tuhan kau lagi aja nggak kau. mampu nyuruh aku di sini. Turun kau. Alah. Siapa kau? Siap. Alah. Suruh on cam kau pulanya. Paling pantang bagiku melihat orang Kristen menjajah orang Islam di komal manapun. Pantang aku. Enak aja kau nyuruh-nyuruh kami. Kau pikir kami budakmu? Siapa kau? Aduh, akun besar yang kena. Oh ya, tentara Romawi. Tentara Romawi, parah sekarang tentara Romawi. Ditombak lagi kah? Iya, tentara Romawi. Tentara Buset, Romawi. banyak. Banyak tentara Romawi penyembah manusia. Ya makanya gini teman-teman. Bang Farah nggak mau terpancing dengan orang-orang kayak si Simbolon itu. Mulutnya yang besar itu. Laki-laki nggak kayak gitu lah. Nano nggak pandai gue kayak gitu loh. Kayak kan. Laki-laki mulut besar nano. Kalau yang pintar ketepak, udah selesai ya kan? Laki gitu lah, nggak cocok bilang ketepak udah habis. Tapi yang nano nggak pandai, ini kalau nyari gitu. Sekali mulut. Ini kan aku satu lagi bang. Banyak akunku, tenang. Gak ada aku ketakut kehilangan akun. Gak peduli aku. Deking, naikkan deking. Ini aku lele. Biar aku naikkan. Wifi Oh nggak ku. bisa aku naikkan. Mempikir takut aku. Nggak ada kami takut menyampaikan kebenaran. Nggak pernah dan nggak boleh kami takut. Al-Quran bilang jangan mundur. Siapapun yang memerangi akidah kami perangi. Argumentasi kalian itu adalah perang. Kalian mengajak kami berperang dalam argumentasi. Kami layani kalian berperang dalam argumentasi. Bawa data ke sini. Ya, justru aku berdosa kalau aku mundur. Orang kayak kau lama-lama dibiarkan menjajah kau di negara kami, di negara kita ini. Orang-orang kayak kau kalau jadi polisi akan menghancurkan negara ini loh. Suka-suka bapakmu berarti. Orang kayak kau kalau jadi TNI, kaulah yang akan menghabisi negara ini. Orang-orang kayak kau kalau jadi pejabat, Ngeri tentara Romawi. Hati-hati delah. Tentara Romawi delah, hati-hati. Kacau nih, mau gimana aku juga. Tiga ya, belum sampai 2 jam 3. Papa, kita masih kehilangan akun. Orang kehilangan apa? Berjihadnya, kehilangan nyawa. Sahabat Rasulullah dahulu kehilangan nyawa. Kita baru kehilangan akun. Nggak ada lagi akunnya, udah. Aku belum bantu, nggak ada lagi. Trackernya. Udah naikkan. Ada banyak. Oke, penduduk skor bisa gabung untuk dari. Naikkan itu bang apa? Bang, soalnya ini nggak bisa naikkan nih. Aku jadi moderator tapi nggak bisa naikkan aku.
Yang ini Uni moderator nggak? Yang ini. Bang Ini Faruk. moderator. Ini moderator tapi nggak bisa angkat. Ini tolong dihapus dulu moderator yang Uni Rifa 12 gitu dibuat lagi moderatornya, dihapuskan dulu. Dia nggak bisa dengar Banyak orang. akunku hapuskan aja bang. Bang Faruk, semua akunku hapus jadi moderator bang nanti kalau abang ada waktu nanti. Jadi yang masuk aja langsung jadi moderator gitu aja terus. Akunku banyak soalnya, tenang aja. 1000 akun kalian tombak, 2000 akunku muncul. Si Rudi ini kok naik lagi nggak ada ilmunya ini, si Rudi Panjaitan nih. Nggak ada ilmunya ini. Seribu akun kalian tombak, 2000 akunku muncul. Si Rudi ini kok naik lagi nggak ada ilmunya ini. Noise dia tempat ke laut. Teman-teman, ciri-ciri akun di report bukan karena omongan atau bukan karena materi atau konten. Itu adalah ketika kita diam, kita di ban. Contohnya akun besar tadi. Akun besar itu murni dilaporkan, teman-teman ya. Murni dilaporkan itu. Jadi memang mereka itu punya grup WhatsApp. Makanya nih, alhamdulillah kita kan punya API ya. API itu kalau perlu semua yang ada di API itu kalian kasih informasi mana yang harus report bareng-bareng. Kenapa? Karena mereka juga menggunakan seperti itu. Ada beberapa penghujat Kristen yang menampakkan bahwa mereka memang mereport. Jadi kalau kita bilang mereka mereport karena takut itu betulan loh, memang ada. Coba kalian lihat ada akun Unirifa 13 namanya. Nah, dia yang memang sengaja mereport dan dilakukan peripotan itu karena memang mereka nggak tahan mendengarkan apa yang kita bongkarkan terhadap agama mereka gitu. Tuh kan, memang diakui sama mereka. Mereka itu mereport, tapi jangan khawatir. Takut kita direport? Kok takut? Nggak takut. Apa yang takut direport? Akun aja bu, nyawa aja hilang demi agama kita nggak takut. Makanya tadi waktu Uni ngomong aku stop, tiba-tiba dari 1,2 tiba-tiba mau naik hampir 2,5 naik. Stop nih pasukan Romawi udah datang, tiba-tiba datang. Di situ mereka sekali datang. Udah habis ngerepot langsung turun dia, keluar mereka. Lanjut Uni. Iya. Di itu ya, pertanyaanku tuh cuman ya untuk saat ini ya itu aja terus pertanyaanku. Apa alasan kalian menuhankan Yesus? Apa alasan kalian mengklaim ajaran kasih? Apa alasan Bible kalian bilang suci? Alasannya apa? Itu aja. Ketika kalian menyerang agamaku, maaf, aku full counter tentang hal itu. Nggak bisa. Kalian bilang aku menghujat, sorry, aku ada datanya semua. Ya, aku ada data semua. Kalau aku bilang Yesus itu anak hasil sperma, ada datanya. Roma pasal 1 nomor 3. Baca, itu ada sperma di situ. Nggak terima kalian? Ya bilang itu salah itu, palsu itu. Bilang kayak gitu. Kalian bilang, oh salah itu, sperma itu artinya adalah roh. Nah, kasih tahu sama aku ilmunya di mana. Ya, jangan kalian di sini membohongi kami umat Islam, nggak bisa. Maaf, ini perkara keselamatan dunia akhirat nih. Ya, aku tidak akan membiarkan saudaraku ditipu sama kalian. Tuh tengok tuh. Allah Akbar. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connecting successfully. Coba tunjukkan sama aku lah kebenaran yang kalian bawa itu. Kalau aku penipu, tunjukkan ini loh tipuanmu Rifa. Masa kalau gini ya, kalau aku mengatakan kiamat penipu, itu ada datanya. Contoh ketika dia mengatakan Nabi Muhammad menginginkan, itu ada datanya kata dia. Ternyata itu penjelasannya itu tidak diterima, mungkar. Aku ada datanya. Nah kalian yang mengatakan aku menipu, coba penipuannya apa, bantahannya apa, yang benarnya yang mana? Coba tunjukkan sama aku. Kan kita diskusi di sini. Ini naik kalian bawa masalah di Toraja. Apa urusannya sama masalah Toraja sama undang-undang? Tidak ada ya. Mau membunuh. Urat tuh kena pijit. Mulai sakit. Uratku ini, urat leherku ini pijit. Aduh, itu aku merasakan endano. Itu kan kalian
kalian tahu apa yang saya katakan ini tidak ada bantahannya, ya. Satu, bahwa Yesus mengajarkan membenci, itu data ada, itu jelas, fix data. Kecuali kalian mengatakan itu salah, akui dulu. Yos, ya sayang. Oh ya. Itu sudah betul sayang. Coba cek etalase 1. Coba cek etalase nomor 1. Coba cek etalase 1 sudah betul. Harganya 290 sayang. Yang pakai warna hijau, warna bersih, warna hitam sayang. Pakai warna hitam 1. Alhamdulillah, buku aku udah nyampe 2. Hadiah dari Bang Alexander sama kakak Yani kemarin. Jadi kemarin itu saudara kita, beberapa orang netizen itu, dia bilang mau ngasih aku uang buat support dakwahku. Katanya janganlah uang, kataku, karena bahaya kalau uang, nanti aku belikan baju jadi sampah, beli tas jadi sampah. Ini belikan aku buku, ini bukunya nih. Sampai alhamdulillah, nanti aku pelajari. Ini nanti materi kita ya, materi kita diskusi juga. Ini keren banget. Ustadz Muhammad Nuruddin membantah tuduhan dari Munim Syiri yang sering dibawa sama oten-oten laknatullah yang menghujat agama Islam. Ini keren banget bukunya. Makasih buat Bang Alexander sama Ibu, lupa namanya, Bu Suryani yang dari Lampung kemarin. Makasih banyak ya Allah. Aku bilang ya kalau mau support aku ilmu aja, support aku misalkannya. Kalau ada yang mau mensupport dakwahku ilmu, biar ketika kita meninggal, saya meninggal, Anda meninggal, ilmunya tetap mengalir, pahalanya tetap mengalir. Tapi kalau uang, nanti aku belikan sepatunya jadi sampah, nggak ada manfaat. Aku belikan buat dunia, nggak usah. Tapi kalau support tentang pendidikan aku, misalkannya kan aku yang kuliahin aku di sini Bunda Ike, mudah-mudahan berkah Bunda Ike. Terus kalau ada yang mau support beli buku, misalkannya beli hal-hal yang memang untuk ilmu tentang bahasa Arab atau apa, nggak apa-apa. Insya Allah keren banget. Kasih ya. Masya Allah. Alhamdulillah Bang Faruk. Ini nanti aku baca dulu. Nanti buku ini, dengar Bang Faruk ya, buku ini nanti setelah aku pelajari, aku wariskan lagi kepada calon apologet selanjutnya, atau kepada calon ustadz ulama selanjutnya, calon pelajar lainnya ya. Jadi aku baca sebentar, nanti aku bagi-bagikan nanti bukunya. Aku tanda tangani dulu. Tanda tangani. Jadi ini bekas Unirife gitu kan. Iya. So ngerti sekali aku ya. Tuh. Kita lanjut dulu Bang Faruk naikkan orang. Pak Boy selamat bergabung Pak Boy. Halo Pak Boy. Halo. Kontribusi mengirimkan uangnya ya untuk membeli buku yang telah berkontribusi mengirimkan uangnya kontribusi. Ini judulnya. Bang Faruk, nanti Bang Faruk ya, materinya gini. Ini kan bukunya nih buat kalian yang tidak terlalu punya waktu untuk membaca. Ini bukunya judulnya Membuktikan Al-Quran Sebagai Kalam Ilahi. Nah, beliau ini adalah Ustadz Muhammad Nuruddin. Beliau sempat viral karena berdebat dengan guru Gembul ya. Dan beliau ini adalah seorang akademisi yang memang sudah lulus dari fakultas. Nah, buku ini nanti aku baca, aku resum, aku kembangkan juga cara pemikiran-pemikirannya. Nanti baru aku masukkan di mesiyah.org website aku singkatkan di situ. Jadi teman-teman bisa dapat materinya langsung di situ nanti. Nah, buat teman-teman yang masih mau membantu berkontribusi buat ilmu pengetahuan, insya Allah silakan sedekah buku aja sama aku. Nanti bukunya bukan jadi hak milik. Contoh nih aku tanda tangan. Ini pemilik pertamanya Unirifa, nanti kita bagi-bagikan netizen manapun nanti yang misalkannya ingin dapat buku ini, nanti kita kasih kuis, nanti kita bagi. Tapi saya tanya aku pelajari dulu ya, biar tetap mengalir ini. Beliau yang bersedekah ini
ibaratkan beliau itu menanam satu benih yang tumbuh terus. Ketika saya sudah wafat, beliau sudah wafat, ilmu ini akan terus menjadi amal jariah buat yang berkontribusi ini. Ya, ada dua saudara kita yang sudah membantu saya membelikan buku ini. Masya Allah, luar biasa. Ini kebanggaan tersendiri bagi saya disupport oleh umat Islam ini. Artinya kepedulian umat Islam terhadap kecintaan terhadap agama itu banyak, insya Allah. Jangan kasih uang lah. Kalau kasih uang soalnya aku boros, nanti aku belanja nggak jadi apa-apa. Biar Allah yang cukupkan aku, nggak apa-apa. Nanti kalau aku nggak ada uang, aku pinjam sama Bang Faruk nanti. Nggak ada uang buat belanja, nanti minta Bang Faruk 50.000 kalau nggak ada, insya Allah. Ujung-ujungnya aja jualan. Bukan jualan. Ih, kok jualan? Ya kapan aku jualan buku ada hotel ini. Bang Naga, lanjut Bang Naga. Sapa dulu Bang Naga. Nih, Mama Keja. Mama. Mama. Wes telepono kau sakit. Wes tele HP nih, kini. Yo Widi. Selamat siang. Kapan nih Opo? Widianti. Iya enek apa ini mateng. Widi. Ndang. Enek. Ndang wes satu sesuai. Ndang atas. Subhanallah, aku dapat buku nih kayak dapat apa aja aku ya. Aku baca dulu ya guys, kasih aku waktu membacanya ya, paling nggak 2 minggu lah. Padahal aku udah tertidur tadi Uni, kantuk aku di kamar udah tidur aku. Nah, di sini Ustadz Muhammad Nuruddin akan menunjukkan kebohongan yang dilakukan oleh Munim Siri ya. Ini keren banget ya. Buku ini telah direview sama Ustadz Muhammad Nuruddin di YouTube ketika mengangkat syubhat dari Munim Siri. Coba teman-teman lihat di YouTube. Rata-rata polemikus Kristen itu menampilkan perkataan dari Munim Siri yang mengatakan bahwa Al-Quran begini. Nah, dijawab sama Ustadz Muhammad Nuruddin di sini. Bahkan Ustadz Muhammad Nuruddin sendiri menunjukkan kebohongan Munim Siri di buku ini. Ya, ingat perkataan saya ini ya. Dalam dunia akademisi itu salah wajar, lupa lumrah, typo itu normal, salah kutip itu hal biasa, diperbaiki, dikritisi oleh pemvalidasi. Ya, tetapi berbohong itu kejahatan dan faktor kesengajaan dan pilihan. Maka akademisi yang berbohong itu gelarnya bisa dicopot. Ya, kalau dia berbohong sama seperti dokter yang malpraktek. Kelalaian saja dalam ranah medis itu tidak diizinkan loh. Apalagi sengaja melalaikan diri, sengaja untuk berbohong. Maka para akademisi itu tidak boleh berbohong. Kalau saya ada terindikasi berbohong, pernyataan berbohong, ingatkan saya, tunjukkan buktinya. Ya. Duh Bang Oyon, ini lagi live di YouTube loh, kok malah ngidupin musik. Ya. Udah Ini. turunkan. Oyon Tanju. User, selamat malam. Agama apa user? User. How are you today? Bang Faruk senyum dia. Berkah. Gak ada itu yang muslim semua, ini urusan Bang Faruk yang muslim semua lah. Gak ada yang konten. Nah, anak kecil pula itu. Ya, Bang Faruk lanjut dulu ya. Aku mau baca buku-buku ini dulu ya. Intinya teman-teman ya, aku mengcounter dan mempertanyakan, apa sih alasan kalian mengatakan ajaran kami loh, ajaran kasih? Ini pertanyaan ini muncul sebagai counter ya, sebagai counter. Apa counternya? Counter atas pernyataan kalian bahwa Islam itu agama telolis.
Bagaimana jika orang biasa sok jadi dokter? Ya nggak boleh, Jonathan. Nggak boleh. Manusia jadi Tuhan juga nggak boleh. Orang biasa jadi rasul juga nggak boleh. Orang biasa sok jadi dokter juga nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Ya, kami nggak bisa tuh nerima mantan penghujat jadi pendeta. Nggak ada tuh. Nggak ada langsung begitu. Ustadz dan ustazah itu ada tanggung jawabnya. Aku harus kuliah dulu kalau mau jadi pengajar. Ya, makanya aku kuliah. Itu ya. Kalau kamu bicara pakai data, nggak, jangan pakai ini, pakai asumsi liar. Ya Kak Sinta. Apa kabar? Alhamdulillah Kak Sinta. Halo Kak Sinta. Ini turunkan aja Bang itu. Aku dua-duanya nggak jadi moderator ini. Salah pencet kayaknya. Bang Naga. Bang, turunkan aja ke Ake. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Kalau kalian tidak mampu menjawab, ya sudah, nggak apa-apa. Cari jawabannya, belajar dulu. Oh, ini loh alasan Kristen dikatakan ajaran kasih. Kalau aku bilang, kalian tuh memang ajaran kasih, tapi untuk musuh, untuk penjahat. Sementara Yesus mengajarkan membenci keluarga. Faktanya lagi, realitasnya Yesus mengatakan, barang siapa saudaramu marah kepadamu, harus kau bawa ke mahkamah agama. Marah aja lo dihukum. Makanya aku bingung, kepada saudara kok keras, kepada musuh kok agak lembut gitu. Gitu ya. Faruk, kalau ada setan memualaf mereka disunat pakai apa? Mana dalil bahwa setan itu harus sunat? Inilah kadang-kadang ya. Giliran Tuhanmu bersunat, entah siapa yang lihat, kau nggak mengkritisi. Dan kau tidak bersunat. Lalu kau sibuk mengurusi setan bersunat pakai apa? Ini heran aku sama kalian itu. Ya, gitu ya. Oke Bang Faruk, aku izin mau baca buku dulu ya Bang Faruk. Bang Naga. Siap, Masya Allah, siap. Satu akun aku parkun aja dulu, yang satu lagi aku turunin ya. Akun besar aku turunin, akun ini aku parkun. Akun besar ini aku turunin. Siap. Akhirnya kita sampai di akhir video. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi dan debat ini sampai habis. Semoga dengan diskusi dan debat ini, kita semua dapat ilmu dan pengetahuan yang sebelumnya yang belum kita ketahui dan lagi menambah keimanan kita. Saya akhiri video ini, sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.